Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ari Sri Rahayu, NIM T 2018-1143. Saya dari Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran terjemah Al-Quran yang diampu oleh dosen Ibu Evi Rasti Dianita MPDI. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode dalam pembelajaran terjemah Al-Quran. Ada 5 metode dalam pembelajaran terjemah Al-Quran, yaitu yang pertama metode manhaji, yang kedua metode Granada, yang ketiga metode tamyiz, yang keempat metode PPT Kisah Finda, dan yang terakhir metode An-Nasr. Nah, kali ini saya akan membahas tentang metode PPT Kisah Finda. Apa sih metode PPT Kisah Finda itu? Nah, metode PPT Kisah Finda ini adalah merupakan metode terjemah Al-Quran yang dimiliki oleh Yayasan Safinatul Huda yang merupakan program dari pelatihan terjemah Al-Quran atau PPTQ yang didirikan dan diinisiasi oleh Ustadz Khairul Anam pada tahun 2006. Nah, mengapa saya memilih metode Safinatul Huda ini? Nah, saya memilih metode Safinda ini karena metode ini pas dan cocok untuk kalangan semua orang awam maupun orang yang sudah pandai untuk menerjemahkan Al-Quran. Karena metode ini sangat simpel dan juga sangat praktis. Nah, materi yang diajarkan dalam PPT Kisah Finda ini juga banyak. Nah, dalam mengajarkannya pun ada tingkatannya. Tingkatan apa? Yaitu yang pertama tingkatan metode lafdi atau yang biasa disebut dengan materi jenjang dasar. Nah, materi jenjang dasar ini mulai dari jenjang kosakata sampai jenjang isim jamid. Yang kedua, metode kawaid. Biasa disebut dengan materi jenjang tengah. Mengapa? Karena ini tengah-tengah antara yang sudah bisa dan baru yang mengenal. Materi ini meliputi kalimat mabni dan mu'rab sampai kalimat-kalimat yang berawal nasab, jar, dan jazm. Yang ketiga, metode tafsir ringkas. Nah, metode tafsir ringkas ini adalah metode yang paling atas. Nah, metode ini meliputi materi balaghah, ma'ani, bayan, dan badi. Nah, untuk para kalian semua yang belum pernah mencoba metode ini, kalian harus punya sebuah buku ya untuk pedoman dalam menerjemahkan Al-Quran. Bukunya contohnya seperti ini, dan juga seperti ini. Nah, dua buku ini berpasangan karena apa? Ini di dalamnya menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Ini berisi dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah, tapi belum semuanya ya. Terus yang ini berisi maknanya. Jadi ini mempermudah kalian ya untuk bisa memahaminya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ya. Ini. Jadi kalian tidak usah bingung. Ini. Nah, oh iya, untuk yang ini sebenarnya ini ada warna merahnya ya di setiap setiap ayat. Namun ini buku yang saya punya fotokopian, jadi untuk warna merahnya hilang, nggak tahu kemana. Jadi kalian kalau melihat seperti ini sebenarnya ada warna merahnya ya. Nah, warna merah itu untuk apa? Untuk membantu kita dalam memahami kosakata. Jika warna merah itu merupakan kosakata yang baru, jadi nanti ke belakangnya warna merah itu
akan semakin berkurang. Karena apa? Setiap ayat itu pasti ada kata yang sama namun hanya beda, entah itu dalam bentuk isim atau bentuk jar, seperti itu. Ini untuk pegangan para kita dong ya. Nah, kalau untuk para calon guru, ini pegangan kita agar kita sebagai calon guru juga tidak kalah dong ya sama peserta didiknya. Nah, ini tahapan untuk kaum awam dalam metode ini yaitu yang pertama, kita harus mempunyai kamus lafzi terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam menerjemahkan Al-Quran. Atau tidak, kita harus mempunyai seperti ini tadi, PPTQ ini ya, buku PPTQ ini yang berasal dari Surabaya untuk juga memudahkan kita. Terus yang kedua, kita harus selalu murojaah ya teman-teman. Kita tidak boleh langsung berputus asa sekali dua kali, nggak paham-paham. Nah, itu nggak boleh. Karena apa? Dalam memahami Al-Quran tidak semudah memahami chattingan, oke? Chattingan, ingat. Jadi harus selalu murojaah agar tidak lupa. Nah, kalau untuk para calon guru ada beberapa tahapan untuk metode Safinda ini. Yaitu yang pertama, guru membacakan kosakata yang sedang dipelajari. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran terjemah Al-Quran. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran terjemah Al-Quran. Pertama-tama Ibu akan membacakan terlebih dahulu, nanti kalian mengikuti ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Bismi dengan nama Allahi Allah, Maha Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua, peserta didik mengikuti bacaan tersebut. Bisa. Coba kalian baca ayat yang pertama. Bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Yang ketiga, guru dan peserta didik membaca kosakata tadi bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama lagi. Bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Yang keempat, setiap peserta didik diminta untuk menerjemahkan kosakata. Dan yang kelima, setiap peserta didik diminta untuk menerjemahkan satu ayat lalu menerjemahkan secara lafziah dan menyampaikan kaidah bahasanya. Baik, selanjutnya untuk ayat kedua bisa Ananda Dimas untuk membacakannya. Alhamdulillah, segala puji ilahi bagi Allah, Rabbi Tuhan al-alami semesta alam. Pintar.
Untuk ayat yang ketiga yaitu Mas Lana. Ayo. Malik yang maha menguasai, Yaumi hari ini pembalasan. Alhamdulillah kalian bisa memahami yang Ibu sampaikan. Yang terakhir, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan sebuah pertanyaan mengenai materi yang sedang dibahas. Jika ada pertanyaan, guru harus telaten dalam membimbing peserta didiknya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti peserta didik telah memahami apa yang telah kita sampaikan. Baik, untuk yang terakhir, apakah ada pertanyaan dari materi kali ini? Sudah paham semua? Ya. Jangan lupa terus dibaca, diulang-ulang ya, biar kalian tidak lupa dan terus ingat. Ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata guys, PPT Kisah Finda ini mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya, 1. Metode ini sangat mudah dipraktikkan dan efisien dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, memberikan akses yang cukup urgent bagi masyarakat muslim yang belum pernah mengikuti jenjang pendidikan di tingkat pesantren. Jadi para kalian semua yang tidak pernah mondok ataupun sekolah dalam lingkup Islam atau berbasis Islam, jangan pernah minder ya, jangan pernah takut bahwa saya tidak bisa memahami Al-Quran. Jangan, karena apa? Karena apa? Sudah ada metode untuk bisa menerjemahkan Al-Quran, yaitu yang salah satunya adalah metode PPT Kisah Finda. Kelemahan pada metode PPT Kisah Finda ini adalah metode ini lebih menekankan kepada aspek penghafalan lafaz beserta artinya. Aspek ini akan agak sulit terutama bagi peserta didik yang berusia dewasa ataupun orang tua, walaupun sudah disediakan kamus lafaz di Al-Quran. Itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai metode menerjemahkan Al-Quran menggunakan PPT Kisah Finda. Untuk kalian semua yang belum pernah mondok ataupun belum pernah menginjakkan di lembaga pendidikan Islam, jangan pernah minder ya untuk menerjemahkan Al-Quran. Karena apa? Semua orang itu mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama, sehingga kalian tidak usah memikir negatif tentang orang lain katakan, karena bisa didasari oleh keinginan yang kuat dan semangat yang membara. Baik, cukup sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Ambil manfaatnya dan buang yang jelek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.